remaja menyukai transisi. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi. 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Kutipan kata mutiara ini saya ambil dari Bung Karno yang sejalan dengan makna bahwa pemuda atau remaja merupakan aset masa depan untuk suatu bangsa. Bila pemuda atau remajanya baik, maka baik pula negara tersebut. Untuk itu, sudah sewajarnya remaja mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi dalam hal yang berhubungan dengan hukum. Saat ini, berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja menjadi penanda bahwa para remaja belum mengenal hukum secara baik. Mereka hanya berbuat sesuka hati tanpa memikirkan dampak ke depannya akan seperti apa. Seperti baru-baru ini yang diberitakan di media massa tentang seorang pelajar SMP di Temanggung, Jawa Tengah yang mengalami tindak kekerasan verbal atau bullying yang dilakukan oleh teman-temannya sehingga membuat dia sakit hati dan nekat membakar sekolahnya sendiri. Padahal sudah dituliskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan tersebut bisa terjerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Pidana, dan Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Masih banyak lagi kasus kenakalan remaja yang lainnya yang cukup membuat resah masyarakat. Saya, Reva Jafira, dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Dapil Bangka Belitung. Bila saya terpilih menjadi seorang legislator, maka saya akan memaksimalkan ketiga fungsi DPR RI. Adapun kebijakan yang akan saya lakukan bagai berikut. Yang pertama, fungsi legislasi. Melalui fungsi legislasi ini, saya akan mengusulkan undang-undang terkait pentingnya pendidikan hukum sejak dini yang akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan KPAI. Melalui fungsi legislasi ini juga, saya akan mengoptimalkan dan mempertegas undang-undang tentang kenakalan remaja dan sanksinya yang sudah dilakukan. Yang kedua, fungsi anggaran. Ketika program sudah disusun, saya bersama eksekutif akan membuat dan memaksimalkan anggaran yang sudah ada sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiga, fungsi pengawasan. Melalui fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan terkait undang-undang yang sudah diberlakukan. Apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Pendidikan hukum yang didukung berbagai pihak menjadi fondasi dasar dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Jika pelajar sudah dibekali kesadaran hukum, maka peradaban bangsa ini di masa depan akan menjadi lebih baik. Menjadi harapan kita bersama, remaja kenal hukum, taat akan aturan, masyarakat pun akan merasa aman.